Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ramadhani dengan NIM 2104269 dari Departemen Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan melengkapi tugas mata kuliah Administrasi Pertanahan yang diampu oleh Ibu Dr. Nora Eka Putri, SIP MSI. Adapun materi pada pertemuan 3 ini yaitu pendaftaran tanah di Indonesia. Adapun pembahasannya di sini adalah prinsip dasar pendaftaran tanah, yang kedua jenis pendaftaran tanah, yang ketiga tahapan pendaftaran tanah, yang keempat dokumen yang diperlukan, dan yang kelima manfaat pendaftaran tanah. Pendaftaran tanah di Indonesia. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria merupakan landasan utama dalam pengaturan pendaftaran tanah di Indonesia seiring berjalannya waktu. Undang-undang ini telah mengalami beberapa revisi guna menyesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan zaman. Revisi-revisi ini bertujuan untuk meningkatkan kejelasan hukum, efisiensi administrasi, serta perlindungan hak-hak masyarakat terkait kepemilikan tanah. Badan Pertanahan Nasional atau BPN memegang peran sentral dalam proses pendaftaran tanah di Indonesia. Sebagai institusi yang bertanggung jawab dalam administrasi pertanahan, BPN memiliki tugas mulia untuk mengelola data dan informasi terkait tanah secara akurat, transparan, dan terpercaya. Melalui jaringan kantor-kantor di seluruh Indonesia, BPN melakukan pelayanan pendaftaran tanah, survei, pemetaan, serta penyediaan informasi pertanahan kepada masyarakat. Proses pendaftaran tanah melalui BPN melibatkan berbagai tahapan yang meliputi pengumpulan data, verifikasi, pengukuran lapangan, hingga penerbitan sertifikasi tanah. Dengan melibatkan tenaga ahli yang terlatih dan menggunakan teknologi modern seperti sistem informasi geospasial, BPN berupaya memastikan bahwa proses pendaftaran dilakukan dengan akurat dan efisien. Dengan demikian, pendaftaran tanah tidak hanya memberikan kepastian hukum bagi pemilik tanah, tetapi juga mendukung pembangunan dan pengembangan wilayah secara berkelanjutan. Pendaftaran tanah juga memiliki dampak positif dalam meningkatkan investasi dan pertumbuhan ekonomi dengan memiliki kepemilikan tanah yang jelas dan terdaftar secara resmi, pemilik tanah akan lebih termotivasi untuk mengembangkan dan memanfaatkan tanahnya secara produktif. Hal ini dapat menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan nilai properti, serta mendorong pertumbuhan sektor-sektor terkait seperti konstruksi, industri, dan pariwisata. Dengan demikian, pendaftaran tanah bukan hanya merupakan kewajiban hukum, tetapi juga merupakan investasi jangka panjang bagi pembangunan dan kemakmuran bangsa. Prinsip dasar pendaftaran tanah. Azas pendaftaran. Pendaftaran tanah di Indonesia merupakan syarat mutlak untuk mengakui hak atas tanah. Tanah yang belum terdaftar secara resmi di BPN dapat menyebabkan ketidakjelasan status kepemilikan dan berpotensi menimbulkan sengketa. Yang kedua, azas legalitas. Hak atas tanah harus didasarkan pada dasar hukum yang jelas dan mengikat. Dalam konteks ini, sertifikat tanah atau surat bukti kepemilikan tanah atau disebut dengan SBKT merupakan bukti legalitas yang mengesahkan kepemilikan atas tanah. Yang ketiga, azas publikasi. Informasi mengenai hak atas tanah harus dipublikasikan secara terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat umum. Ini bertujuan untuk memberikan transparansi dan kejelasan mengenai kepemilikan tanah serta meminimalisir potensi sengketa. Jenis pendaftaran tanah. Yang pertama, pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL. Proses ini dilakukan untuk tanah yang belum terdaftar atau terdaftar tapi data belum lengkap. PTSL melibatkan survei dan pemetaan tanah secara menyeluruh untuk mendapatkan data yang akurat. Yang kedua, pendaftaran tanah sistematis parsial atau PTSP. PTSP dilakukan untuk tanah yang belum terdaftar namun memiliki data yang cukup, atau tanah yang statusnya
terganggu. Proses ini lebih fokus pada penyelesaian status kepemilikan tanah yang belum jelas. Adapun tahapan pendaftaran tanah. Yang pertama, pengumpulan informasi. Informasi tentang tanah yang akan didaftarkan dikumpulkan dari berbagai sumber seperti pemilik, tetangga, dan lembaga terkait. Ini meliputi informasi tentang sejarah kepemilikan, batas-batas tanah, dan hak-hak lain yang terkait. Yang kedua, verifikasi data. Data yang terkumpul diverifikasi untuk memastikan kebenarannya. Proses verifikasi melibatkan pengecekan ke lapangan untuk memastikan kesesuaian data dengan kondisi fisik tanah. Yang ketiga, pengukuran lapangan. Tanah yang akan didaftarkan diukur secara langsung di lapangan untuk menetapkan batas-batas fisiknya. Pengukuran ini dilakukan oleh petugas yang telah dilatih dan bersertifikat. Yang keempat, pendaftaran. Setelah data diverifikasi dan pengukuran lapangan dilakukan, selanjutnya diajukan untuk didaftarkan ke BPN. Proses ini melibatkan pengisian formulir dan pembayaran biaya administrasi. Adapun dokumen yang diperlukan, yang pertama, surat kepemilikan tanah atau SBKT atau sertifikat tanah. Dokumen ini diperlukan untuk tanah yang sudah terdaftar. SBKT atau sertifikat tanah adalah bukti resmi yang mengesahkan kepemilikan atas tanah. Yang kedua, surat pernyataan kepemilikan tanah. Diperlukan untuk tanah yang belum terdaftar. Surat pernyataan ini berisi informasi mengenai hak kepemilikan tanah yang diajukan untuk didaftarkan. Yang ketiga, bukti lain yang diminta oleh BPN. BPN dapat meminta dokumen tambahan sesuai dengan kebutuhan atau kondisi tanah yang bersangkutan. Adapun manfaat pendaftaran tanah. Yang pertama, kejelasan hak. Pendaftaran tanah memberikan kepastian hukum atas hak kepemilikan tanah, sehingga mengurangi risiko sengketa. Yang kedua, perlindungan hukum. Pemilik tanah yang sudah terdaftar memiliki perlindungan hukum yang lebih kuat dalam hal kepemilikan dan pemanfaatan tanah. Yang ketiga, kemudahan transaksi. Tanah yang sudah terdaftar memudahkan dalam transaksi jual beli, sewa menyewa, dan pemanfaatan tanah lainnya karena prosesnya lebih jelas dan terdokumentasi. Baiklah, mungkin hanya sekian pemaparan materi dari saya. Terlebih dan terkurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.